kata umum, kemampuan untuk berdagang. Rata itu semuanya. Yang kedua, orang Quraisy memiliki kemampuan berperang secara individu personal masing-masing, memanah, tombak, menggunakan pedang, karena memang mereka juga berburu, sehingga mau tidak mau mereka pun menguasai kemampuan-kemampuan standar berperang. Yang ketiga, Quraisy memiliki kemampuan standar, yaitu bahasa, mengungkapkan bahasa yang baik, bicara dengan baik, sastra Arab. Ini kemampuan standarnya orang Quraisy, yang kalau kita teliti, ya, maka semua ini adalah kemampuan dasar seorang pemimpin. Perang, lalu kemudian bicaranya baik, bagus, diplomasi. Yang ketiga adalah berdagang, berbisnis, kemampuan untuk menghitung dan mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi. Ini dipunyai oleh hampir seluruh Quraisy dengan berbagai macam sukunya, walaupun masing-masing memiliki keunggulan. Bani Hashim, yaitu sukunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan yang muncul dari Bani Hashim adalah tokoh-tokoh agama. Bahasa kita sekarang ulama. Karena mereka yang mengelola Masjidil Haram. Ya. Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib, kan yang mengelola Masjidil Haram. Bani Umayyah, sebagaimana kita sudah sebutkan di awal, banyak muncul para pejabat-pejabat, pemimpin, gubernur, diplomat, duta besar, itu datangnya dari Bani Umayyah. Tetapi tadi secara kemampuan standar mereka semua tadi, bahasa yang baik, bicara yang baik, kemampuan untuk berdagang, berperang. Secara individu, jadi itu kemampuan individu. Tetapi setiap suku punya keunggulannya masing-masing. Contohnya misalnya Bani Makhzum. Ini sukunya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Plus juga ini Bani Makhzum adalah sukunya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Dari Bani Makhzum ini muncul panglima-panglima tempur. Pemimpin tapi ranahnya panglima tempur. Maka tidak aneh Khalid bin Walid itu adalah seorang apa? Panglima tempur, bukan panglima kantor, bukan. Karena ada panglima tapi di kantor, tidak tempur. Dari Bani Makhzum ini adalah orang-orang atau satu suku yang lahir darinya panglima-panglima tempur. Amr bin Hisham alias Abu Jahal, panglima tempur nih. Di jenderal lapangan lah bahasa kita sekarang. Lalu kemudian tadi Khalid bin Walid, panglima tempur. Jadi masing-masing suku itu ada kekhasannya sendiri-sendiri. Tetapi secara umum tiga standar kemampuan itu mereka miliki. Mereka bisa. Dan kita sudah bahas tentang Yazid bin Muawiyah, bahwa Yazid bin Muawiyah sempat berada di lingkungan ibunya. Ya, berada di lingkungan ibunya, yang dimana ibunya ini sukunya adalah suku Arab yang hidup di padang pasir, pedalaman, yang itu menempa kemampuan berbahasa. Bicaranya, ngomongnya. Ya, ibunya itu Maisun bintu Bahdal al-Kalbi, dari suku Kalb. Yang dimana suku ini tidak masuk dalam Quraisy. Suku Kalb ini tidak masuk dalam bagian daripada cabang-cabang suku Quraisy, tidak. Jadi cabang akarnya suku Quraisy itu dari Kinanah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Inna Allah astafa Kinanata min bani Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari seluruh anak keturunannya Ismail. Wastafa min Kinanata bani Hashim, dan Allah pilih dari Kinanah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari kalangan Bani Hashim.
Yang tadi kita sudah sebut An-Nadhr bin Kinanah. Nadhr itu anaknya Kinanah. Dia yang disebut dengan Al-Quraisy Al-Akbar, Quraisy yang pertama. Jadi Quraisy itu sebutan untuk 3 orang. Tapi semuanya dari jalur keturunan yang bersambung. Jadi misalnya kakeknya dulu digelari Quraisy, lalu kemudian nanti cucunya di belakang ada yang memiliki sifat-sifat yang mirip dengan kakeknya, digelari Quraisy lagi. Fihr bin Malik. Di bawah ada lagi Qusay bin Kilab. Makanya pernah Abu Jahal berkata kepada Rasulullah SAW, datangkan kepada kami orang yang seperti Qusay bin Kilab, maka kami akan tunduk. Itu baru ngomongin suku Quraisy ya. Itu belum ngomongin suku yang lain, yang Arab yang lain. Ini kan Arab yang datang dari nasabnya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi secara nasab Yazid bin Muawiyah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abd Manaf. Sebagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan, ayahnya juga bertemunya di Abd Manaf. Yazid bin Muawiyah, sebagaimana kita sudah sebutkan secara ringkas, pernah bersama dengan ibunya, tinggal di padang pasir dan seterusnya, tapi kemudian akhirnya dijemput oleh ayahnya. Semenjak itulah kemudian Yazid bin Muawiyah tinggal bersama dengan ayahnya, dididik seperti yang ayahnya miliki, termasuk diantaranya ya kemampuan berperang. Mungkin kalau kayak kita sekarang ya militer, pendidikan militer. Lalu kemudian yang kedua tetap pendidikan politik. Dan yang ketiga tentunya adalah pendidikan bagaimana dia mengelola tata kelola pemerintahan. Sebab ayahnya adalah orang yang sangat berpengalaman. 20 tahun jadi gubernur Syam, 20 tahun jadi khalifah. Jadi sangat berpengalaman. Nah, lantas kemudian pada tahun 56 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan meminta kepada manusia agar membaiat anaknya sebagai, bahasa kita sekarang, putra mahkota. Putra mahkota. Jadi diminta. Nah, disinilah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah dikenal oleh para sahabat-sahabat sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk siapapun sebagai khalifah, tetapi ada nas, dalil-dalil yang mengisyaratkan itu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun tidak tegas. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam salat. Itu berarti merupakan isyarat. Sebagian para ulama katakan itu berarti merupakan isyarat yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kendati pun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan secara tegas si fulan, tidak. Tatkala sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, menjelang wafat, bertanya kepada beberapa orang sahabat tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang lalu kemudian akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat bahwa nanti yang jadi khalifah kalau saya wafat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pun tidak menunjuk, tapi ada 6 sahabat yang ditunjuk untuk memilih siapa di antara 6, mereka berembuk, ini orang 6, siapa yang hendak diangkat menjadi khalifah. Tentu di dalamnya ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ada di dalamnya. Tetapi singkat cerita mereka mundur semuanya, yang akhirnya kemudian tersisa sahabat Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf yang mengambil alih, kalian mau menyerahkan urusan kalian berdua kepada saya. Akhirnya kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf singkat cerita membaiat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dan sahabat Ali bin Abi Thalib juga berbaiat. Setelah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, sahabat Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh sahabat sebagai perwakilan, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, dan setuju, sudah kaum muslimin setuju. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi khalifah. Tidak ada juga penunjukan. Setelah sahabat Ali bin Abi Thalib wafat, nggak ada yang ditunjuk siapa, tapi kemudian manusia membaiat Al-Hasan bin Ali
bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang lalu kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan tanpa paksaan. Sampai akhirnya kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an masih hidup, tapi sudah mengangkat Yazid bin Muawiyah, kalau saya wafat maka otomatis Yazid bin Muawiyah naik menjadi khalifah. Nah, hal ini merupakan perkara yang baru pada saat itu, artinya baru terjadi. Sehingga dikatakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, "Imma an tatrukaha kama kanat ala zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kau mau biarkan aja, artinya Anda wafat nggak usah pakai menunjuk, apalagi membaiat, mengangkat putra mahkota seperti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au makana ala ahdi Abi Bakrin Siddiq, atau mengikuti metodenya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Anda wasiat, jadi pas wafat berdasarkan wasiat itu langsung khalifah yang selanjutnya naik, tapi bukan dari kalangan kerabat ataupun anaknya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berwasiat bukan kepada anaknya atau kerabatnya, tapi wasiatnya untuk sahabat Umar menjadi khalifah. Jadi wasiatnya bukan pada keluarga kerabat. Lalu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pun menunjuk 6 orang sahabat. Nanti kalau saya wafat, nih orang 6 inilah yang berembuk menentukan siapa yang jadi khalifah di antara orang 6 ini. Bahkan orang 6 itu pun tidak ada yang dari kalangan kerabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an berpesan jangan masukkan Abdullah bin Umar ke dalam barisan orang-orang yang nanti akan dicalonkan menjadi khalifah, jangan. Begitu juga sahabat Utsman bin Affan nggak nunjuk, sahabat Ali bin Abi Thalib nggak nunjuk. Tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan memilih bersikeras, dalam tanda kutip bersikerasnya tetap tegas untuk menetapkan bahwa Yazid bin Muawiyah jadi putra mahkota. Jadi khalifah yang ini masih hidup sudah minta orang membaiat calon khalifah. Ini kan hal baru pada saat itu. Karena apa? Yang khalifah yang sebelumnya wafat dulu, baru yang ini apa? Dibaiat. Bukan ini masih hidup, tapi sudah membaiat calon khalifah, sedangkan khalifahnya masih hidup. Nah, ini di tengah para sahabat pada saat itu, ini adalah merupakan perkara hal baru. Ya. Nah, tetapi di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, apa yang menjadi latar belakang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan hal itu? Apakah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang haus kepemimpinan, yang ingin supaya kepemimpinan terus berada pada keluarganya Bani Umayyah? Syekh Utsman Al-Khamis katakan, ini bukan disebabkan karena itu. Tapi penyebabnya adalah karena ketika banyaknya fitnah, banyaknya problem permasalahan. Ya, kalau seandainya ini diserahkan kembali kepada kaum muslimin, nanti kaum musliminnya bertikai lagi. Yang satu dukung ini, yang satu dukung itu, perang lagi, bertikai lagi. Maka kondisi yang seperti itu tidak diharapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Sehingga beliau berpandangan daripada kaum muslimin bertikai lagi, energinya terkuras. Ya kan? Kalau perang lagi, bertikai lagi, berkubu-kubu lagi, energi terkuras kaum muslimin untuk hal yang seperti itu, maka akhirnya kemudian diputuskan kalau begitu Yazid saja. Saya angkat dari awal mula. Ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi hal ini bagaimana ini? Jadi kan ini ijtihad ya. Ijtihad ini. Ini permasalahannya permasalahan ijtihad. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa baiatnya sahih, baiatnya tetap sah. Tetapi memang cara-cara yang seperti ini adalah permasalahan yang banyak menimbulkan kontra di tengah-tengah anak para sahabat.
Banyak kontra. Sehingga ada sebagian yang mengatakan ini adalah bid'ah. Yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini hal baru ini. Karena dia langsung mengangkat khalifah anaknya sebelum dia wafat. Jadi seakan-akan kekhalifahan adalah warisan. Ya, setelah sebelumnya kekhalifahan itu ditempuh dengan cara musyawarah syura atau kemudian dengan wasiat langsung dari khalifah yang sebelumnya dan tidak boleh pada kerabatnya sendiri, sekarang sudah mulai hanya sekitar pada kerabat-kerabatnya saja. Nah, yang ditolak oleh sebagian orang pada saat itu adalah cara ini, bukan personnya. Bukan figur Yazid bin Muawiyahnya. Tapi cara yang seperti inilah yang nggak sesuai. Menurut sebagian orang. Cara ini cara yang nggak dikenal pada masa-masa khulafa yang sebelumnya. Masa-masa khalifah sebelumnya. Yang kedua, bahwa ini yang menjadi titik tidak terimanya sebagian orang, atau titik kritik dan titik kontranya itu, ini harus dipertegas ya. Kalau dalam istilah fiqih itu, mahallun niza', titik tengkar, titik kontra. Jadi sebenarnya kontranya dalam hal apanya gitu, harus jelas. Jangan Anda kontra tapi nggak tahu yang mana yang dikontrain gitu. Kita nggak setuju tapi nggak tahu yang mana yang nggak setuju. Sementara ini kontra yang terkait dengan Yazid bin Muawiyah itu banyak yang diarahkan terkait dengan personnya, tentang orangnya Yazid bin Muawiyah, figurnya. Nanti kita akan jelaskan. Bismillahi ta'ala. Orang banyak mempermasalahkan figur, dalam artian figur, Yazid bin Muawiyah nggak kompeten, Yazid bin Muawiyah minum khamr, Yazid bin Muawiyah berbuat maksiat. Ini kan berarti figur, bro. Ternyata yang menjadi titik tengkarnya di kalangan para putra-putra sahabat pada saat itu bukan figur Yazid bin Muawiyahnya, bukan. Tetapi yang pertama adalah cara, metodenya. Kenapa metodenya tidak mengikuti metodenya para khulafa ar-rasyidun terdahulu? Tapi kita sudah katakan bahwa kerajaan memang setelah khilafah ala manhajin nubuwah yang 30 tahun itu datang masa-masa kerajaan. Tapi masa kerajaan awal adalah rahmah. Mulkun wa rahmatun. Kerajaan yang rahmah. Sebelumnya di pembahasan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan kita sudah sebutkan. Yang itu para ulama katakan itu masanya Muawiyah itu. Tapi tentunya sebagaimana kita ketahui yang namanya keadaan manusia baik dari sisi apalagi dari sisi agama, dari sisi kemampuan, ketaatan menurun meningkat. Menurun. Dari sisi kompetensi, ketaatan, pasti menurun, nggak mungkin tidak. Nah, maka mereka bukan mempermasalahkan kemampuan personal dari Yazid bin Muawiyah atau kualifikasi personalnya Yazid bin Muawiyah. Mereka tidak meragukan itu. Yang mereka permasalahkan yang pertama adalah kenapa metodenya ini menggunakan metode yang belum pernah dilakukan oleh para khulafa yang sebelumnya. Satu. Yang kedua adalah masih banyak, ini titik tengkarnya, titik atau poin tidak setujunya sebagian anak-anak para sahabat. Mengapa harus Yazid? Toh masih banyak orang-orang yang jauh lebih utama dibandingkan siapa? Yazid bin Muawiyah. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada putranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdurrahman bin Abi Bakr. Ya. Jadi masih ada orang-orang Abdullah ibn Zubair yang jauh lebih utama daripada Yazid bin Muawiyah. Ada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Jadi bukan soal kredibilitas dan kualifikasinya Yazid yang diragukan, bukan secara personal. Dua, metodenya tidak seperti metodenya para khalifah. Kedua, masih banyak orang yang secara kualifikasi menurut pandangan anak-anak para sahabat pada saat itu jauh lebih unggul dibandingkan Yazid bin Muawiyah. Lebih unggul secara kualifikasi. Jadi bukan, awal mulanya itu bukan tuduhan bahwa Yazid itu buat maksiat, minum khamar. Bukan itu. Ini perlu kita ingat. Karena nanti orang ini nyerangnya person. Nah, di sini juga ada hal penting yang harus kita perhatikan ya. Ini kita nih sekarang ini kadang kalau lagi tidak suka sama seseorang, ya personal yang kita serang. Ini nggak boleh begini. Kita memiliki perbedaan pandangan dalam satu permasalahan, bantah dengan hujjah, tafadhal. Tapi tidak menyerang personalnya. Jadi isu tentang personalnya Yazid bin Muawiyah yang nggak cakap, nggak kompeten, banyak berbuat maksiat, minum khamr, ini ya isu yang disebarkan yang ini. Padahal permasalahan sebenarnya bukan masalah itu. Maka oleh karena itulah Al-Imam Ibnul Arabi di dalam Al-Awasim minal Qawasim, beliau katakan, Inna Muawiyata tarakal afdal. Sesungguhnya Muawiyah radhiyallahu anhu meninggalkan yang lebih utama. Artinya orang-orang yang lebih utama dibandingkan Yazid bin Muawiyah. Fi ayyaj'alaha syura, yang semestinya dia jadikan syura. Syura itu ya dia musyawarah lah, biar dipilih yang lebih utama dari Yazid, bukan langsung ditunjuk sebagai putra mahkota. Wa alla yakhussa fiha ahadan min qarabatihi. Dan agar supaya Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mengkhususkan orang yang dari kerabatnya saja untuk diangkat menjadi khalifah. Ya. Fa kaifa waladan, dari kerabatnya aja kalau bisa jangan, apalagi anaknya sendiri. Jadi yang jadi permasalahan itu poin. Bukan masalah kecakapannya atau kredibilitasnya Yazid bin Muawiyah, bukan. Metodenya. Yang kedua adalah masih banyak orang-orang yang lebih utama dibandingkan Yazid bin Muawiyah. Tetapi ujungnya perkataannya Al-Imam Ibnul Arabi, wa innahu aqadal bai'ata libnihi. Dan sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan telah menetapkan baiat untuk anaknya. Wa bai'ahun nas, dan manusia pun setuju membaiat Yazid bin Muawiyah. Fan'aqadat syar'an, maka akad atau baiatnya ini telah jadi sesuai dengan syariat. Ya. Secara syar'i tetap jadi, kata Imam Al-Arabi, tetap sah. Sehingga nanti tatkala Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, otomatis anaknya langsung menjadi khalifah tanpa melalui proses, mungkin kalau bahasa kita sekarang, tanpa melalui proses pemilihan, tanpa harus buang uang, tanpa harus menimbulkan potensi pertikaian. Nah, itu yang maka kita katakan tadi, ijtihadnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, daripada nanti diserahkan supaya musyawarah lalu kemudian, nah, sebagaimana tadi kita sudah katakan, kondisinya udah menurun, kondisi kaum muslimin pada saat itu sudah menurun kan, karena banyaknya fitnah di masa mulai dari akhir zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai zamannya Al Hasan bin Ali. Ini bisa jadi menyebabkan, bahasanya orang sekarang, disintegrasi nantinya. Pihak Kufah dan Basrah, Irak, pasti tidak akan pro dengan Syam. Sebagaimana pihak Syam pun tidak akan setuju terhadap pihak Irak. Jadi pada saat itu, perhatikan juga ini, peta kekuatan kaum muslimin pada saat itu, Makkah Madinah disebut Hijaz. Katakanlah dijadikan satu. Makkah Madinah apa? Hijaz. Peta yang kedua, ini termasuk kekuatan juga, tetapi dalam kancah politik setelah
pindahnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Kufah, maka Makkah Madinah menjadi semacam negeri ulama dan ahli ibadah. Makkah Madinah menjadi negeri ulama dan ahli ibadah yang sangat minim sekali nuansa politis. Makanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib setelah menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ngajak adiknya Husain, yuk kita pulang aja ke Madinah. Udah nggak usah ngurusin politik, kita ibadah aja. Nanti urusan kekhalifahan setelah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, nanti biar dimusyawarahkan lagi oleh kaum muslimin. Yuk kita pulang. Jadi Makkah Madinah menjadi sebuah tempat yang nyaris tidak begitu ramai dengan hiruk pikuk politik. Tapi menjadi tempat religius, orang ibadah, orang taat, menyebarkan ilmu, dakwah dan seterusnya. Ingat, bukan berarti nggak ada sama sekali perannya, tetap ada, tapi nggak begitu muncul, nggak begitu kental. Berbeda dengan dua negeri ini. Yang pertama Syam, dan yang kedua apa? Iya, Kufah, Basrah, Irak. Sebab apa? Kufah dan Basrah ini mereka masih memiliki keyakinan penduduknya bahwa harus yang melanjutkan kekhalifahan itu dari anak keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berarti kontra Syam. Sedangkan pihak Syam, karena udah diserahkan kepada kami, ini kita bicaranya orang umum ya, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, bukan. Pandangan umum, Syam, ya karena kekhalifahan sudah ada pada kami, ya kami yang pegang. Ditambah lagi, sebagaimana kita sudah pernah sebutkan, orang-orang Syam sangat loyal kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Gimana nggak loyal? 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi khalifah. 40 tahun, coba. Di negeri kita, presiden paling lama berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun paling lama. Itu dia 40 tahun. Bagaimana tidak loyal pemimpin negerinya? Rakyatnya kepada pemimpinnya, yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka Syam ketika ditunjuk Yazid bin Muawiyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, nanti kalau saya wafat, ini anak saya yang langsung naik menjadi pemimpin, jadi khalifah. Syam menyambut dengan senang, gembira. Berbeda dengan mana? Dengan Irak, Kufah, Basrah. Kufah Basrah memanas karena semenjak Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah, mereka udah nggak setuju dari situ. Kita udah sebutkan kan, Al-Hasan bin Ali ngajak mereka damai, mereka mau damai nggak? Nggak mau, bahkan akhirnya Al-Hasan bin Ali yang berusaha mereka berbuat buruk kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, jadi mereka ini sebenarnya ya kepentingan mereka sendiri, bukannya semata-mata membela Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau membela keturunan sahabat Ali bin... Enggak, kepentingan mereka sendiri. Nanti kita akan buktikan bagaimana mereka kemudian membiarkan Muslim bin Aqil, sepupunya Al-Husain bin Ali, dibiarkan dibunuh. Termasuk Al-Husain sendiri kan. Jadi mereka membela kepentingan mereka sendiri. Jadi ini ada Makkah Madinah ini para sahabat banyak. Di Makkah Madinah banyak yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah dan seterusnya. Maka Makkah Madinah menjadi daru ilmin, negerinya ilmu, ibadah, ketaatan dan seterusnya. Tatkala Yazid bin Muawiyah ditunjuk sebagai putra mahkota oleh ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Makkah Madinah mulai sedikit bergejolak. Ada sebagian dari kalangan para anak-anak sahabat yang tentu mereka para ulama kan pada saat itu kan, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sempat bergejolak. Tapi akhirnya mereka pun berbaiat. Maka selesailah istilahnya mungkin hawa panas antara Syam dengan Makkah Madinah selesai.
Tapi tidak dengan Kufah Basrah. Tidak dengan Kufah Basrah. Karena ternyata mereka diam-diam, orang Kufah terus-menerus menyurati Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang ada di Madinah. Disuratin terus, datang ke sini. Kami tidak mau Yazid yang jadi pemimpin kami. Kami mau Anda yang jadi pemimpin kami. Biar kita tahu. Jadi sebenarnya pemberontak yang sebenarnya bukan Al-Husain. Pemberontak yang sebenarnya adalah ini, orang-orang Kufah. Yang kemudian mereka mengatasnamakan Al-Husain. Permasalahan, jadi agar kita tahu nih, jadi petanya nih. Jadi ini udah tidak lagi berbicara tentang, jangan Anda mengira bahwa para anak-anak sahabat ini adalah orang-orang yang ambisius terhadap kepemimpinan, pengen jadi pemimpin. Enggak ada. Jadi ini lihat, jadi yang sekarang ini bentrok terus dalam tanda kutip di masa ini itu Syam dan Irak. Bentrok terus tuh Syam dan Irak. Makkah Madinah udah tenang mereka sebagai negeri ilmu, baitu ilmin, tempat ibadah, tempat menuntut ilmu. Bukan berarti Irak juga dan Syam bukan tempat menuntut ilmu juga, bukan, tapi gaungnya gitu. Sedangkan ini di masa itu konflik, tarik ulur kekuatan. Maka oleh karena itulah, nah ini orang-orang Syiah mereka berpandangan bahwa kekhalifahan itu ada pada sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya. Jadi siapapun yang jadi khalifah menurut pandangan orang-orang Rafidhah Syiah, kalau bukan dari keturunannya Ali bin Abi Thalib, mereka terima atau tidak? Enggak. Jadi sebenarnya menurut orang Syiah ini bukan masalah Yazid bin Muawiyahnya. Bukan pula ayahnya itu Muawiyah bin Sufyannya, bukan. Pokoknya kalau bukan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya, maka apa? Mereka nggak terima. Siapapun, mau Muawiyah, mau anaknya, siapapun mereka nggak terima. Jadi cuman kan kemudian isunya hari ini oleh sebagian orang Rafidhah diarahkan kepada Yazid bin Muawiyahnya. Disebarkannya begitu, Yazid bin Muawiyah itu nggak benar, itu yang disebarkan. Padahal titik tengkarnya bukan di situ. Makanya orang-orang Rafidhah pun mereka menolak kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, enggak? Menolak. Kekhalifahannya Saud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mereka tolak enggak? Tolak. Jadi sebenarnya Syiah menolak bukan Yazid bin Muawiyah atau Muawiyah, ya semua, siapapun asalkan bukan dari kalangan Ahlul Bait. Menurut mereka maka tidak sah kepemimpinannya. Tetapi ada yang menarik. Apa kata Ahlul Bait dalam masalah ini? Nah, kita kan mesti tahu bagaimana pandangan Ahlul Bait dalam masalah ini. Al-Imamul Hafidh Ibn Katsir membawakan satu kisah. Yaitu ada seseorang yang namanya Abdullah bin Muti' dan ya teman-temannya lah. Mereka berjalan, mereka kontra terhadap Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Muti' dan teman-temannya enggak setuju lah. Ya, tidak setuju. Datang kepada Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, tapi lebih dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Karena ibunya dari Bani Hanifah, yaitu makanya dia Muhammad ibnul Hanafiyah. Tapi sebenarnya apa? Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib. Ahlul Bait bukan kalau begitu? Ahlul Bait. Keturunannya sahabat Ali bin Abi Thalib bukan? Iya. Bahkan Syiah mempersempit lagi makna Ahlul Bait. Ahlul Bait hanya yang dari keturunannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagian mereka mempersempit lagi, Ahlul Bait hanyalah Husain dan keturunannya. Makin sempit definisi Ahlul Bait dalam pandangan Rafidhah. Ahlus Sunnah, Ahlul Bait adalah setiap orang yang nasabnya sampai kepada Hashim. Al-Imam Syafi'i katakan Ahlul Bait adalah yang nasabnya sampai kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib, saudaranya Hashim. Dan Al-Imam Syafi'i nasabnya sampai Muttalib ini. Bukan dari jalurnya Hashim, tapi sampai Muttalib. Tapi atasnya tentunya di Abdul Manaf, mesti ketemunya di situ.
Nah, ditanya ini, wa huwa ibnu Ali, Muhammad putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhul Hasan wal Husain min abihima, saudara seayah Al Hasan dan Al Husain, beda ibu. Tadi kita katakan ibunya wanita dari Bani Hanifah, makanya disebut dengan Al Hanafiyah. Fa araduhu ala khal'i Yazid. Abdullah bin Muti ingin memberontak, memakzulkan Yazid bin Muawiyah. Saya pakai istilah yang rada keren belakangan, sekarang sering dipakai oleh sebagian orang. Meminta agar Yazid bin Muawiyah melepaskan atau mundur dari kekhalifahan Abdullah bin Muti dan teman-temannya ini. Lalu kemudian datang mengajak Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ayo bergabung bersama kami untuk menurunkan Yazid bin Muawiyah. Turun bersama kami, ayo ikut. Kita turun ke jalan. Kita suarakan bahwa ini khalifah supaya turun. Karena dia telah berbuat begini, begitu, begini, begitu. Nah, ini isunya mulai ini diangkat. Kata Ibnu Muti, Inna Yazid bin Muawiyah yashrabul khamra. Sesungguhnya khalifah kita ini, Yazid bin Muawiyah ini, dia adalah orang yang minum khamr, pemabuk. Wa yatruku shalah, dan dia tidak mengerjakan salat, dia meninggalkan salat. Gak pantas ini presiden model kayak begini. Kalau bahasa kita sekarang begitu. Tidak pantas. Masa khalifahnya kaum muslimin kerjanya minum khamr, gak salat. Apa kata Muhammad ibn al-Hanafiyah atau Muhammad ibn Ali? Ma ra'aitu minhu ma tadhkurun. Saya gak lihat dan saya tidak tahu apa yang kalian sebutkan itu. Wa qad hadartuhu wa aqamtu 'indahu. Saya sudah pernah berjumpa langsung dengan Yazid bin Muawiyah. Bahkan saya pernah berdiam bersama dengannya dalam beberapa saat. Kapan? Ada yang ingat nggak? Kapan? Perang. Kemarin kita bahas ketika Yazid bin Muawiyah memimpin perang ke Konstantin, sejumlah anak-anak para sahabat masuk di dalam pasukannya Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, termasuk Muhammad bin al-Hanafiyah, bahkan termasuk Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masa mereka nggak tahu kalau emang Yazid nggak sholat, kalau memang Yazid minum khamr, masa mereka nggak tahu? Perang itu kan safar toh. Dan di safar kelihatan nggak aslinya orang? Safar, mesti kelihatan. Kalau memang dia seperti yang kalian bilang, dia minum khamr, dia nggak sholat, ya mesti saya tahu. Tapi kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, fara'aituhu muwadhiban ala salati. Saya lihat dia adalah orang yang mengerjakan sholat, bahkan menjaga sholatnya. Mutaharriyan lil khairi, bahkan selalu berusaha untuk menjaga kebaikan. Bahkan yas'alu anil fiqhi. Kalau dia tidak mengetahui tentang hukum masalah, bertanya kepada kami yang lebih berilmu darinya tentang fikih. Bahkan kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, mulaziman lis sunnah. Dia adalah orang yang sangat berpegang pada sunnah. Mengamalkan, mempraktekkan, konsisten terhadap sunnah. Pengakuan dari Ahlul Bait ini, Ahlul Bait yang mengatakan itu. Apakah kemudian Abdullah bin Muti dan teman-temannya setuju? Tetap dia berkata, inna dzalika kana minhu tasannu'an lak. Dia itu pura-pura aja di depan Anda begitu. Pura-pura baik. Pura-pura bijaksana. Pura-pura begini, pura-pura. Lihat. Nggak puas nih. Lalu kemudian kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, man ladzi khafa minni aw rajah. Kalau dia pura-pura di depan saya berbuat seperti itu, memang dia yang dia takutkan dari saya apa? Yang dia harapkan dari saya apa? Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Buat apa dia harus berbuat seperti itu di depan saya? Dia ingin berharap apa? Jabatan saya nggak punya, dia malah yang punya. Harta saya nggak punya, dia yang punya. Mencopot jabatannya, saya nggak punya kewenangan, malah dia yang bisa memecat saya dari prajuritnya.
Jadi nggak ada motif dia yang membenarkan dia berpura-pura di depan saya. Karena apa? Nggak ada sebab yang bisa dia berbuat seperti itu kepada saya. Untuk berpura-pura seperti itu. Bahkan sampai kata Muhammad ibn Hanafiyah, afa atla'akum ala ma tadhkuruna min syurbil khamr? Apa kalian tahu langsung? Atau apakah dia melakukan di depan kalian langsung dia minum khamr? Kalau memang dia melakukan hal itu di depan kalian, dia minum khamr, lalu kalian diam aja, nggak mengingatkan, berarti kalian sama dong, setuju sama dia. Kalau memang dia minum khamr di depan kalian, lalu kemudian kalian diam aja, ngelarang enggak, nasehatin enggak, berarti kalian sama kan? Orang yang lihat kemungkaran bisa mengingkari tapi diam aja, berarti dia sama. Berarti kalian temannya juga dong. Atau kalau kalian bisa tahu dia minum bersama dengan kalian, lalu kemudian dia merasa nyaman menampakkan minum khamrnya di depan dia. Sekarang begini pertanyaan, orang minum khamr ngerasa nyaman di depan sesama peminum khamr atau yang bukan peminum khamr? Sesama peminum khamr berarti kalian temennya dong, temen minum khamrnya dia, makanya kalian tahu. Nggak bisa ngomong mereka. Lalu kemudian lagi kata Muhammad ibn Hanafiyah, wa illam yutli'akum, dan kalau dia tidak melakukan itu di depan kalian, fama yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu, lalu bagaimana bisa halal buat kalian bersaksi atas sesuatu yang kalian tidak tahu dan kalian tidak lihat langsung? Nah, itu lihat. Udah, ini argumennya udah patah nih. Kalian ngelihat langsung? Enggak. Kalau memang dia menampakkan langsung di depan kalian, nah berarti kalian temannya juga. Karena seorang peminum khamr nggak akan nyaman minum khamr di depan orang yang bukan peminum khamr. Tapi kalau seorang peminum khamr senang dia, berarti kalian temannya. Jangan-jangan kalian juga minum khamr juga sama mereka, sama dia. Oh, enggak lah. Nah, lah kalau enggak, terus kalian tahunya dari mana? Kok kalian berani bersaksi bahwa dia minum khamr? Allahu Akbar. Ini perkataan luar biasa. Lalu kemudian, apa kata mereka? Tetap saja mereka berkata, innahu indana lahaqqun wa illam nakun ra'ayna. Pokoknya kami benar walaupun kami nggak lihat. Ini masalah ya. Ini masalah udah. Pokoknya kami benar walaupun kami nggak lihat. Pokoknya yang benar kami aja pokoknya. Innahu indana lahaqqun, pokoknya kami yang benar, wa illam nakun ra'ayna, walaupun kami nggak ngelihatnya. Berkata Muhammad ibn al-Hanafiyah, aballahu dzalika ala ahli syahadah. Allah menolak hal itu bagi orang yang bersaksi. Nggak bisa saksi kok nggak tahu, nggak lihat. Allah menolak itu. Lalu kemudian Ibn al-Hanafiyah membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang bersaksi dengan hak dan dalam keadaan dia memiliki ilmu, tahu hal tersebut. Az-Zukhruf ayat ke-86. Ini artinya bahwa tuduhan, personal tuduhan, padahal yang dipermasalahkan oleh sebagian anak para sahabat bukan itu. Tapi ternyata keadaan yang keruh ini dimanfaatkan oleh sebagian orang. Nah, ini juga penting. Masya Allah. Belajar sirahnya para sahabat, orang-orang terdahulu. Kita dapat pelajaran berharga. Bisa jadi ada sebagian anak sahabat tidak setuju terhadap sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ada saja sekelompok orang yang memanfaatkan. Ini yang bermasalah nih, yang memanfaatkan ini. Dia manfaatkan seolah-olah para sahabat itu tidak setuju kepada Yazid bin Muawiyah karena tidak terpenuhi persyaratan, nggak kredibel. Dia itu minum khamr. Padahal kan bukan itunya. Tapi ini ada sekelompok orang memanfaatkan itu. Dia manfaatin, ya mumpung lagi ada yang nggak setuju nih. Soal dia nggak setujunya urusan apa? Nggak masalah lah, nggak masalah. Yang penting kita juga kan nggak setuju sama dia, tapi lain masalahnya. Tapi digabung-gabungin. Nah, anak-anak para sahabat
Mereka orang-orang yang berilmu, mendalam ilmunya, sehingga nggak mudah diprovokasi. Abdullah bin Umar juga didatangi nih, Pak. Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar didatangi juga. Ayo Abdullah bin Umar, ayo keluar bersama kami. Kita berjihad untuk menurunkan Yazid bin Muawiyah ini. Jangan, pulang. Tuh. Ini berbuat begini, saya nggak tahu tentang itu semuanya. Padahal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk di antara anak para sahabat yang awal mula tidak setuju dengan pembaiatan Yazid bin Muawiyah. Tapi ketidaksetujuannya Abdullah bin Umar bukan karena faktor Yazid bin Muawiyah adalah orang yang figurnya disebutkan oleh orang-orang ini. Tapi karena memang tadi dua hal. Ini nggak pernah terjadi di masa para sahabat terdahulu. Yang kedua, kan masih banyak orang lain yang lebih kompeten dibandingkan Yazid, lebih utama. Kenapa yang lain enggak? Itu. Tapi ini kelompok ini yang nggak setuju dengan Yazid dengan alasan lain. Dengan alasannya anak-anak para sahabat, mereka berusaha untuk mengajak anak-anak para sahabat untuk bersama mereka memerangi Yazid bin Muawiyah dengan alasan, kita kan sama-sama nggak setuju sama dia. Allahu Akbar. Kita dengar begini saja rumit, gimana masa sekarang ya? Ini di sini masih ada orang-orang saleh yang ingatkan, udah mulai rumit kondisinya. Sampai akhirnya singkat cerita Abdullah bin Muti dan teman-temannya tetap tidak menghiraukan nasihat para sahabat atau anak-anak para sahabat tadi. Nasihatnya sahabat Abdullah bin Umar nggak diperhatikan. Nasihatnya tadi Muhammad ibn al-Hanafiyah nggak diperhatikan oleh mereka. Jadi yang mereka bela sebenarnya kepentingan siapa? Kepentingannya Ahlul Bait? Jawabannya enggak juga. Kepentingannya para sahabat, anak-anaknya para sahabat? Tidak juga. Terus apa? Ya, suka-suka mereka sendiri aja. Mau-mau mereka sendiri aja. Dan yang penting lagi adalah di tengah-tengah mereka tidak ada satupun orang yang mu'tabarun fil ilmi, yang betul-betul sangat dihormati dari sisi keilmuannya. Makanya hati-hati betul ini di masa-masa seperti sekarang ini ya, akhi. Lebih baik kalau kita tidak tahu, diam selamat. Man somata naja. Oh, masa diam aja? Loh, bicara saja apa semua orang diperkenankan bicara? Untuk bicara aja, apa semua orang boleh bicara? Atau yang berilmu yang bicara? Yang berilmu yang bicara. Nah, terus pertanyaannya meningkat lagi terus. Kriteria berilmu itu apa? Allahu Akbar ya akhi. Ini zaman fitnah luar biasa. Maka alhamdulillah kalau kita hari ini masih terhubung dengan para ulama, bisa konsultasi, bisa tanya, ya Syekh bagaimana ini ya Syekh. Syekh nasihatkan jangan. Ya Syekh, ada sebagian orang yang dia menisbatkan diri kepada salafiyah, lalu kemudian dia membolehkan untuk turun ke jalan dan seterusnya, berdemonstrasi dengan alasan bahwa ini kan pemerintahnya bolehin, itu nggak boleh kalau pemerintahnya tidak membolehkan. Ini kan damai, yang nggak boleh itu kalau anarkis. Ini kan hanya sekedar menyampaikan aspirasi, yang nggak boleh itu memberontak. Pertanyaannya sederhana, apakah pemberontakan, penggulingan itu tidak dimulai dari tahapan-tahapan itu tadi? Tiba-tiba memberontak atau dimulai dari tahapan-tahapan tadi, mulai mengumpulkan orang, lalu kemudian mempengaruhi. Ya, ini kan Abdullah bin Muti loh. Abdullah bin Muti itu sampai datangin para sahabat untuk mendukung dia, bahkan kalau perlu ikut turun. Sampai akhirnya melihat gejala itu, gelagat itu. Padahal Mekah Madinah itu tidak pernah, tadi kita sudah sebutkan, Mekah Madinah itu tidak pernah menjadi satu negeri yang menjadi kekuatan politis. Ini Madinah nih, Abdullah bin Muti Madinah nih. Artinya tempatnya di Madinah. Kita belum ngomongin Kufah Basrah belum. Nggak pernah Mekah Madinah itu menjadi basis kekuatan politis kontra dengan Syam. Sebagian tadi kita sudah sebutkan di awal.
Kalau Kufah, Basrah jelas karuan. Jelas itu. Tapi semenjak ada gerakannya Abdullah bin Muti ini, maka Madinah menjadi, dalam tanda kutip, menjadi satu tempat yang dianggap menjadi kontra Syam. Semenjak ini nih, kelompoknya ini. Sebelumnya enggak pernah. Tenang, itu anak-anak para sahabat mengajarkan ilmu, berdakwah, mengajarkan Al-Quran di Makkah, Madinah, Abdullah bin Abbas di Makkah. Maka kemudian lahir para tabi'in, Mujahid, Ikrimah, dan seterusnya. Itu kan murid-muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Tapi semenjak itu, Madinah menjadi tempat yang memanas secara politis dalam tanda kutip. Melihat gejala yang seperti itu, Yazid bin Muawiyah, tentu dong, di masa, kita udah sebutkan, di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, itu diperkuat lembaga intelijen. Iya. Dari semenjak zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, lembaga intelijen diperkuat. Makanya ada sekitar kurang lebih 500 surat rahasia. Oh, ini bahasanya sudah mulai bahasa keintelijen-intelijenan. Karena memang faktanya begitu ketika baca sejarah. 500 surat rahasia yang dikirimkan dari Kufah beralamatkan Madinah, yaitu kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan telah mengendus atau mengetahui hal tersebut. Ya kita pakai bahasa yang mungkin orang sekarang agak provokatif, mengendus gitulah. Itu sebenarnya kan mengetahui hal tersebut karena tadi lembaga intelijen di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan diperkuat disebabkan karena fitnah yang begitu besar. Bahkan termasuk pasukan Paspam Khalifah. Kalau sekarang Paspampres. Dulunya yang namanya Khalifah tuh nggak ada Paspamnya, nggak ada. Pasukan pengaman Khalifah, elit khusus, Secret Service. Kalau Amerika Secret Service. Nggak ada dulunya. Al-Husain nggak punya Secret Service. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nggak punya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nggak punya. Umar bin Khattab tidurnya aja di bawah pohon di luar. Nggak ada yang jaga. Bener nggak? Nggak ada Secret Service. Saya mau ketemu Khalifah zaman Khalifah. Di mana Khalifah? Kalau nggak di masjid ya di bawah pohon tuh. Nyari Khalifah mudah. Kalau nggak di masjid di bawah pohon. Istirahat lagi tiduran. Ini Khalifah. Bingung orang. Khalifah begini, nggak ada pengamanan, nggak ada penjagaan. Kenapa? Saking negerinya, masyarakatnya masih amanah. Tidak ada pengkhianat dari dalam. Sampai rajanya, khalifahnya bebas mau tidur di mana. Tapi semenjak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, ingat kisah di mana kita udah pernah sebutkan sahabat Ali bin Abi Thalib kan diutus Abdurrahman bin Muljim untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ada utusan yang juga diutus oleh Khawarij untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai akhirnya ketika ditebas pedang enggak kena bagian belakangnya sini. Yang itu kemudian membuat Muawiyah bin Abi Sufyan tak bisa punya anak lagi seumur hidup. Semenjak itu Muawiyah bin Abi Sufyan bikin pasukan khusus pengaman. Maka berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, ini fitnah internal, nih fitnah dalam negeri kaum muslimin sendiri yang juga harus diredam agar supaya kalau kondisi kepemerintahan dalam internal bagus, maka keluar juga jadi bagus kan gitu. Bagaimana kaum muslimin bisa ekspansi ke negeri-negeri lain, menyebarkan dakwah Islam, sedangkan di dalam negerinya sendiri perang terus. Dan ini secara umum telah diketahui oleh siapapun. Bahwa siapa orang yang negerinya gonjang-ganjing terus, tidak maju dia. Nah, coba perhatikan negeri yang tadinya nyaman, aman, tentram, dibikin gonjang-ganjing nggak? Bikin gonjang-ganjing. Irak, Syam, Mesir. Iya. Indonesia?
gonjang-ganjing terus, isu terus diangkat lagi. Udah tenang dikit, isu baru diangkat. Udah tenang dikit, terus seperti itu. Ini siapapun orangnya yang naik, maka ini nggak akan memuaskan. Kan nggak bisa memuaskan semua orang. Hatta seorang Muawiyah bin Abi Sufyan saja tidak bisa membuat Irak, Kufah, Basrah tentram dan tenang. Apalagi Yazid bin Muawiyah. Mereka masih memperhitungkan Muawiyah bin Abi Sufyan karena apa? Muawiyah bin Abi Sufyan kekuatannya lama, besar, dan memiliki masyarakat yang sangat loyal kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah sebenarnya juga punya kekuatan yang besar, cuman mereka melihat, ini kayaknya nggak kayak bapaknya nih, nggak sekuat bapaknya nih. Mulai digonjang-ganjing. Bahkan sampai tadi, negeri yang tadinya tidak pernah ikut hiruk-pikuk politik, bahkan kemudian muncul Madinah sebagai sebuah kekuatan kontra Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah langsung menyiapkan pasukan, tolong Madinah redam. Karena nggak pernah ada ceritanya Madinah seperti itu, nggak pernah ada. Ya Abdullah bin Muti ini nih pasukan dan orang-orangnya. Masuk pasukan ke Madinah, habis itu Abdullah bin Muti dan pasukannya. Tetapi ada dampak buruknya. Sebagian para sahabat atau anak-anak sahabat yang tidak ikut dalam pergulatan dan pergolakannya Abdullah bin Muti pun akhirnya sebagian mereka ada yang menjadi korbannya. Karena panglima perang yang diutus sedang tidak hadir di ingatan saya ini namanya. Kalau yang di Kufah, Basrah nanti Ubaidullah bin Ziyad yang kemudian merangkap Kufah. Dia zalim, panglima yang zalim. Dia. Yang akhirnya kemudian sebagian anak-anaknya para sahabat itu dibunuh. Padahal nggak ikut di dalam rumah. Mereka nggak ikut keluar, mereka hanya di dalam rumah. Tapi akhirnya di sweeping, bahasa kita, di sweeping, pasukannya panglima ini sweeping masuk, membunuh mereka sekalipun yang tidak ikut keluar rumah. Lihat fitnah kalau udah pecah kayak begitu. Kaum muslimin yang tidak ikut rusuh-rusuh tapi penampilannya mirip, kena juga. Betul enggak? Ini tidak ikut rusuh-rusuh tapi gara-gara mirip. Kemarin tidak ikut demo Anda, gitu. Ditanya. Kita nggak tahu apa-apa. Stigma negatif langsung nempel. Karena penampilan yang mirip. Coba. Tapi akhirnya mereka bahkan bergerak menuju Makkah. Pasukan ini. Bergerak menuju Makkah yang lalu kemudian belum sampai di Makkah, ini panglima yang zalim ini mati. Kena penyakit dengan mengenaskan. Karena kezaliman. Nah, sekarang bertanya, apa Yazid bin Muawiyah yang lalu kemudian dipersalahkan, serta merta dipersalahkan? Pertanyaan sederhana, apakah khalifah serta merta dalam hal ini langsung dipersalahkan secara mutlak? Atau panglimanya itu yang semestinya harus bertanggung jawab secara penuh atas tindakan-tindakan taktis yang diambil di lapangan? Sekarang saya beri contoh begini. Misalnya presiden, ada satu operasi misalnya, di satu wilayah. Kalau kayak zaman dulu misalnya Papua Barat, lalu kemudian Timur Leste atau Timur-Timur dulunya ya kan, Lampung misalnya, Aceh misalnya. Lalu kemudian dikirim nih, pasukan. Ada komandannya nggak? Ada komandan. Komandan lapangannya ada. Komandan tempurnya ada. Tolong bikin negeri jadi aman. Perintah umumnya begitu. Tapi kan ada kondisi-kondisi lapangan di mana panglimanya atau komandan lapangannya yang ngambil keputusan, betul nggak? Keputusan taktis lapangan. Tek. Gimana nih komandan? Ini ada sekelompok orang bercampur antara laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Kalau kita tembak kena perempuan, kena anak-anak. Tembak aja langsung. Misalnya begitu. Komandan lapangannya memerintahkan itu. Bakar aja langsung. Yang diadili secara militer, komandan lapangannya apa? Presidennya. Apa? Komandan lapangannya. Karena taktis di lapangan. Yazid bin Muawiyah taktis di lapangannya. Kan khalifah, nggak mungkin dia detail-detail rinci.
nyebutin takdir. Ini panglimanya yang keliru. Di Madinah itu disebut dengan perang Harrah. Madinah pada saat itu bersimbah darah. Tapi bukan berarti Yazid bin Muawiyah suruh bunuhin anaknya para sahabat yang enggak. Nah ini kan ya namanya berita nih. Lagi naik begini bisa dimelencengin dikit. Oh ini berarti Yazid bin Muawiyah memerintahkan untuk membunuh anak-anak para sahabat yang tidak setuju akan pembaiatannya Yazid sebagai khalifah. Begitu. Headline-nya jadi begitu tuh. Ini yang jadi masalah nih, headline ini nih. Jadi dianggap bahwa Yazid bin Muawiyah untuk melegitimasi kekhalifahannya yang dalam tanda kutip cacat hukum. Iya, sekarang nggak disetujui oleh sebagian anak para sahabat gitu kan. Dianggap cacat hukum menurut mereka. Akhirnya kemudian itulah yang mendorong Yazid bin Muawiyah membantai anak-anak para sahabat yang ada di Madinah. Padahal operasi yang diperintahkan itu untuk meredam. Karena Madinah bergejolak, orang dipengaruhi untuk memberontak. Yang selama ini tadi kita sudah katakan, Madinah Makkah bukan area yang seperti itu. Tanah haram. Nggak boleh rusuh-rusuh. Nggak boleh berbuat kezaliman. Lagi pula juga komandannya sudah mati. Gimana mau dihukum lagi? Sudah mati. Kalau mungkin sekarang nggak bisa dibawa ke mahkamah militer luar biasa, nggak bisa, udah mati. Buat apa bawa ke mahmilub? Lihat. Ternyata setelah, bahkan sampai ada sebagian anak-anak para sahabat yang meninggalkan Madinah menuju ke Makkah. Karena tadi gelombang penolakan terhadap Yazid bin Muawiyah di Madinah begitu gencarnya. Akhirnya sebagian mereka ke Mekah. Tapi akhirnya sebagian mereka juga ada yang menyatakan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Seperti misalnya sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Zubair pergi ke Mekah dan belum menyatakan pembaiatannya. Abdullah ibn Abbas juga berada di Mekah. Tapi tidak pernah mereka menggerakkan massa untuk menentang Yazid bin Muawiyah. Padahal antum bisa bayangkan bagaimana berita udah beredar tuh. Begitu kuatnya tadi soal Yazid minum khamr, ya, bahkan berbuat zina katanya, naudzubillah. Iya. Lalu kemudian macam-macam lah. Lalu main-main kera maksudnya diperintah dipukul, disiksa supaya bikin akrobat apalah gitu. Kayak sekarang itu, apa tuh? Topeng monyet gitu. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh, karena dia begitu disiksa dulu itu kan. Disiksa dulu itu dia. Sampai mau begitu. Naudzubillah. Itu dituduh begitu, Yazid bin Muawiyah. Ini orang senangnya menyiksa hewan, kera, jadi buat atraksi, buat orang senang-senang. Itu semua tidak pernah menjadi alasan para sahabat atau anak-anak sahabat menolak atau tidak setuju akan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, sebagian tadi kata Ibnu Arabi, telah menjadi khalifah secara syar'i. Ketidaksetujuan sebagian anak para sahabat terkait dengan proses kenaikannya, bukan figur individunya. Karena tadi kalau sudah jadi, maka nanti para ulama bahas, jangankan yang hanya sekedar perbedaan pandangan dalam masalah proses pengangkatannya. Ada seorang khalifah yang nantinya berkuasa dengan cara memberontak aja. Jadi misalnya ada pemberontakan, berhasil misalnya. Dan seperti nanti Abbasiyah. Pemberontakan berhasil sehingga kemudian Daulah Bani Umayyah runtuh, maka naiklah mereka jadi khalifah. Dan uniknya, Bani Umayyah secara nasab ditarik ke atas nanti juga Quraisy. Abbasiyah secara nasab ditarik ke atas juga apa? Quraisy. Ya. Di Quraisy. Kecuali nanti di belakang. Setelah Abbasiyah melemah, Daulah Abbasiyah melemah, baru kemudian nanti bukan dari Quraisy lagi yang jadi pemimpin. Bukan dari nasab Quraisy lagi, Arab yang memiliki nasab Quraisy lagi, sudah tidak lagi. Jadi para ulama katakan kalau dia memberontak, lalu kemudian berhasil, menang, naik dia jadi khalifah,
walaupun caranya itu cara yang buruk dan tidak bisa dibenarkan, tapi kaum muslimin mentaatinya dalam hal yang tidak melanggar syariat agar supaya reda. Jangan sampai kemudian pemberontakan lagi. Terus kaum muslimin negerinya mau berbuat apa kalau tiap ada yang naik berontak, ntar naik lagi berontak lagi, perang lagi, nanti naik lagi berontak lagi. Ya kalau begitu tidak akan ada yang disebut dengan istiqrar, ketenangan, ketentraman. Siapapun yang naik berontak perang, berontak perang. Ya emang perang itu tidak butuh biaya, tidak banyak pengorbanan. Ini ada sebagian anak-anak para sahabat akhirnya menuju Mekah, termasuk Al-Husain menuju Mekah. Yang dimana ketika Al-Husain menuju Mekah, itu pun Al-Husain mempertimbangkan untuk, jadi kondisi Madinah semenjak itu sudah tidak kondusif. Kondisi Madinah semenjak itu sudah tidak kondusif lagi. Maka sebagian anak-anak para sahabat pun meninggalkan kota Madinah menuju kota Makkah. Nah, Al-Husain karena sering disurati ini, tadi kita sudah sebutkan ada sekitar 500 surat dikirimkan kepada Al-Husain. Al-Husain pun memiliki pandangan hendak menuju Kufah. Posisi lagi di Mekah, masih di Mekah ini Al-Husain. Sebagian anak-anak para sahabat, bahkan sebagian sahabat pun mengingatkan, termasuk sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Abbas, jangan, gak usah kamu ke sana, udah di sini aja di Mekah aja. Madinah sedang tidak kondusif, udah di Mekah. Mekah masih kondusif. Anda mau ibadah, menuntut ilmu, udah di sini aja, tenang. Jangan ke Kufah. Bahkan Muhammad bin Ali, saudaranya sendiri, yang dikenal dengan Muhammad ibn Hanafiyah, sudah mengingatkan Al-Husain, jangan. Bang, abang kan ini. Abang saya, abangnya Muhammad bin Hanafiyah, abang kan, abang saya kasih nasihat, jangan ke sana lah. Itu negeri Kufah, itu negeri fitnah itu. Udah konflik terus isinya, nggak tenang. Iya. Jadi ninggalkan Madinah yang konflik, menuju ke Mekah udah mulai tenang, tentram, malah pengen menuju negeri yang lebih apa? Lebih buruk lagi. Jangan. Mungkin tahu. Kakak kita Al-Hasan itu sampai melepaskan kekhalifahan karena memang orang Irak ini khianat, nggak amanah. Saya khawatir terjadi sesuatu dengan Anda. Itu para sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, bahkan saudaranya sendiri Muhammad bin Ali, ingatkan, jangan ke sana deh, jangan. Tapi orang punya ijtihad. Orang di masa itu kan punya kapasitas dan capability ijtihad. Berdasarkan ijtihadnya Al-Husain, saya tetap akan ke sana. Sebelum ke sana, diutuslah sepupunya Muslim bin Aqil. Jadi Aqil dengan Ali bin Abi Thalib ini saudaraan. Lebih tua Aqil dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Di antara anak-anaknya Aqil ada yang bernama Muslim. Nah, berarti kan sepupunya Al-Husain kan? Lebih tua tentunya kalau dilihat dari ayah, Muslim bin Aqil nih. Diutuslah terlebih dahulu Muslim bin Aqil menuju ke Kufah. Coba kamu lihat kondisi Kufah. Memungkinkan nggak kalau saya menuju ke sana? Dan bagaimana masyarakatnya? Jadi boleh dibilang gaungnya suara bahwa Al-Husain hendak dibaiat menjadi pemimpin di Kufah udah menyebar di Kufah. Kami menginginkan Husain, kami tidak menginginkan Yazid, kami menginginkan Husain. Mungkin kalau kayak zaman sekarang itu mereka turun ke jalan gitu ya, orang Kufah, ya, turunkan Yazid, kami ingin Husain, kami tidak ingin Yazid, kami hanya ingin Husain. Gitulah kurang lebih gitu ya. Yel-yel yang diteriakkan begitulah gitu. Loh, itu ada dicatat oleh Syekh Utsman Al-Khamis, perkataannya orang-orang Kufah itu. La nuridu illa al-Husain, kami tidak menginginkan kecuali Husain, wa la nuridu Yazid, kami enggak mau Yazid gitu. Jadi kalau ibaratnya turun ke jalan gitu, mereka meneriakkan yel-yel dan ada tulisannya gitu. Kalau kita ilustrasikan zaman sekarang begitu. Coba kata Al-Husain,
Diutus Muslim bin Aqil, lihat bagaimana kondisinya, memungkinkan atau tidak. Maka Muslim bin Aqil pun mendatangi Kufah untuk menyelidiki bagaimana kesiapan masyarakat Kufah untuk membaiat Al-Husain. Dilihat gimana nih kesiapannya. Sampai akhirnya kemudian singgahlah. Ya. Disinggah Al-Husain, Muslim bin Aqil singgah di tempat seseorang yang dianggap sebagai loyalisnya Al-Husain, namanya Hani bin Urwah. Yang boleh dibilang itu menjadi tempat untuk menyusun kekuatan dan informasi seberapa siap masyarakat Kufah untuk melakukan suksesi kepemimpinannya Al-Husain. Ketika sampai di rumahnya Hani bin Urwah, berita pun menyebar bahwa telah datang utusannya Al-Husain ke Kufah. Akhirnya kemudian orang pun datang silih berganti untuk berbaiat kepada Al-Husain melalui Muslim bin Hani. Datang rombongan. Kami berbaiat kepada Husain melalui Anda. Datang lagi. Terus seperti itu. Kondisi yang sudah mulai dianggap dalam tanda kutip, wah ini bisa muncul dual kepemimpinan ini. Pada saat itu, yang menjadi gubernur di Kufah, ya, ini gubernurnya ini seorang yang ya sangat sahabat yang sangat berhati-hati menghadapi Ahlul Bait, An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Karena An-Nu'man ibn Bashir sudah mengetahui hal ini, tentu tahu, kedengeran. Tapi didiamkan oleh An-Nu'man ibn Bashir. Karena tahu ini Al-Husain ini. Ya sudah. Ada sebagian orang yang, kok ini gubernur tenang-tenang aja ini. Ini kan potensi perpecahan ini. Tapi gubernurnya diam-diam aja ini. Sahabat Nu'man bin Bashir bagaimana menghadapi Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib atau Muslim bin Aqil, yang itu adalah merupakan Ahlul Bait. Akhirnya ada sekelompok orang mengkhabarkan kepada Yazid bin Muawiyah. Setelah kondisi Madinah yang tadi kita sebutkan, konflik memanas dan seterusnya, lalu kemudian ini Kufah pun akan pecah. Basra ada gubernurnya sendiri masih, Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya kemudian dari Syam, Yazid bin Muawiyah mengirim surat yang mencopot An-Nu'man bin Bashir, lalu menunjuk Ubaidullah bin Ziyad menjadi gubernur dua negeri sekaligus, yaitu Basrah, sebelumnya dia di gubernur Basrah, dan Kufah. Akhirnya Kufah dan Basrah menjadi dua wilayah yang disatukan dengan satu kepemimpinan gubernur Ubaidullah bin Ziyad. An-Nu'man bin Bashir pun dicopot dari jabatannya sebagai gubernur. Berita tentang munculnya pembaiatan terhadap Al-Husain di Kufah sudah santer. Ubaidullah bin Ziyad yang tadinya di Basrah udah tahu, sudah dengar tentang hal itu, udah dengar. Ini muncul bibit-bibit permasalahan ini. Yang ini akan menimbulkan problem. Maka akhirnya Ubaidullah bin Ziyad bergerak menuju Kufah dari Basrah dengan menyamar. Nah, bahasa kitanya gitu, nyamar. Wajahnya ditutup dan seterusnya. Dan ketika memasuki negeri Kufah, orang-orang mengira ini adalah Al-Husain. Ubaidullah bin Ziyad dikira sebagai apa? Sebagai Al-Husain, sehingga ketika lewat satu kaum, ya, orang-orang pun berkata, dengan menyambut, marhaban, selamat datang, bibni binti Rasulillah, dengan anak laki-laki dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, selamat datang. Dia diam aja, dia dikira Al-Husain. Ubaidullah bin Ziyad
sampai, mungkin bahasa kitanya sampai di istana Kufah, baru kemudian dikumpulkan beberapa orang, termasuk ditunjuk salah satu telik sandi mata-mata, ya, namanya Ma'qil, ditunjuk. Ma'qil ditugaskan menyamar, menyusup ke dalam orang-orang yang loyalis Husain, pura-pura jadi orang yang juga loyal kepada Al-Husain. Singkat cerita, akhirnya Ma'qil pun mendatangi rumahnya Urwah bin Hani. Awal mulanya nanya-nanya dulu kan ke orang-orang, kan nggak tahu rumahnya Urwah bin Hani. Ada apa Anda? Kok nanya-nanya rumahnya Urwah bin Hani? Saya ini dari Syam, dari Hims. Orang sekarang nyebutnya Homs. Dari Hims, itu kan wilayah Syam juga. Saya ingin berjumpa dengannya. Saya ingin menyumbang 3.000 dinar untuk suksesi kepemimpinannya Husain. Bener nih, bener. Berarti Anda loyal Husain juga? Oke, siap. Diam-diam ya. Nanti ada mata-mata ngeliat kita. Mungkin begitulah bahasa kitanya. Nanti kita ketemu jam sekian, diam-diam. Saya antarkan kamu ke rumahnya Urwah bin Hani. Siap. Anda agak kebayang nggak sih bagaimana kondisinya seperti itu? Kita semua kebayang nggak sih bagaimana kondisinya kayak seperti itu? Ada semacam gerakan gitu ya. Dan itu bukan Husain yang punya inisiatif, bukan. Husain berbaik sangka bahwa di negeri itu memang nggak ada pemimpinnya dan seterusnya. Husain berbaik sangka begitu. Radhiyallahu anhu. Singkat cerita, diantarkanlah ini Ma'qil ke tempatnya Urwah bin Hani. Diperjumpakan. Ini dia Urwah bin Hani. Ternyata di dalam rumahnya Urwah bin Hani terdapat Muslim bin Aqil. Akhirnya laki-laki ini Ma'qil ini pura-pura, saya bermaiat kepada Husain melalui engkau wahai Muslim bin Aqil, dan saya datang sengaja hendak memberikan bantuan untuk suksesi kepemimpinannya Al-Husain. 3.000 dinar diserahkan. Kan jadi percaya mereka, berarti betul dia pendukung kita juga. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Maka rumahnya Urwah bin Hani itu mungkin kalau sekarang disebut dengan rumah Husain. Tim ses. Akhirnya ini Ma'qil ini bisa mondar-mandir kan, karena dianggap sudah bagian dari mereka, bisa mondar-mandir, mengamati gerak-gerik pergerakannya, kapan begini, kapan begitu. Singkat cerita, akhirnya kemudian kembali kepada Ubaidullah bin Ziyad. Menghabarkan tentang setiap informasi yang dia dengar, yang dia lihat di rumah Urwah bin Hani bin Urwah tadi. Sudah. Akhirnya itu masih dibiarkan sama Ubaidullah bin Ziyad, dibiarkan. Gali informasi lebih banyak lagi. Cari informasi lebih banyak lagi. Dibiarkan. Sampai orang banyak datang sudah berganti ke rumahnya Urwah bin Hani bin Urwah. Wah, udah bayat. Sampai akhirnya kemudian ini Al-Husain pun akhirnya dikabari oleh Muslim bin Aqil. Wahai saudaraku, surat utus-utusan, negeri Kufah telah siap menyambut Anda. Ya, negeri Kufah telah siap menyambut Anda. Maka pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, mulai bergerak Al-Husain, berangkat. Dan semua informasi sudah dipegang sama gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Jadi masyarakat Kufah nggak tahu terjadi pergantian gubernur, nggak tahu. Mereka mengira bahwa gubernurnya masih An-Nu'man bin Bashir, dan Nu'man bin Bashir membiarkan. Ya, gubernur nggak tahu, kita dibiarkan. Dia nggak tahu kalau gubernur sudah diganti dengan Ubaidullah bin Ziyad. Mereka kira aman-aman aja. Akhirnya kemudian setelah mengetahui itu, digerebek rumahnya Hani bin Urwah. Bahasa kitanya itu digerebek. Pasukan datang. Langsung dikepung rumahnya. Ya. Lalu kemudian ditangkap Hani bin Urwah. Tangkap.
Tanya, di mana Muslim bin Aqil? Kata Hani bin Urwah, la adri, saya nggak tahu. Bohong kata dia. Bawa. Setelah dibawa, panggil. Mana? Maqil panggil, suruh ke sini. Datang Maqil. Ini tadi yang pura-pura jadi pengikutnya selama ini. Apakah kamu kenal dia? Iya. Wah. Hani bin Urwah baru sadar bahwa ternyata selama ini orang ini adalah mata-mata. Mata-matanya Ubaidullah bin Ziyad. Lalu kemudian tanya, kamu tahu dia ya? Kalau begitu, di mana sekarang Muslim bin Aqil? Karena jelas dia tahu bahwa di rumahmu ada Muslim bin Aqil. Jadi ketika pas digerebek itu nggak ditemui, Muslim bin Aqil nggak didapati. Akhirnya apa? Singkat cerita, Hani bin Urwah nggak mau ngaku. Demi Allah, kalau seandainya dia ada di bawah telapak kakiku, sekalipun aku tidak akan mengangkat telapak kakiku. Artinya saya tetap akan sembunyikan dia. Akhirnya kemudian dipukul, cambuk, disiksa lah bahasa kita, sampai kemudian dipenjara. Hani bin Urwah dipenjara. Lantas kemudian nih Muslim bin Aqil, pada saat Muslim bin Aqil mendapatkan kabar, jadi Muslim bin Aqil sudah mau kasih tahu Al-Husain, keluar, mau kasih tahu Al-Husain, kirim utusan, Hani bin Urwahnya ditangkap, Muslim bin Aqil mendapatkan kabar itu. Karena mendapatkan informasi bahwa Hani bin Urwah ditangkap, maka akhirnya Muslim bin Aqil mengumpulkan 4.000 orang mengepung istananya Ubaidullah bin Ziyad. Kantor gubernur dikepung. Bahkan orang-orang Kufah pada saat itu ikut mendukung Muslim bin Aqil. Karena apa? Ubaidullah bin Ziyad nggak punya kekuatan. Dia baru di Kufah. Dikepung. Wah, Anda bisa bayangkan. Istana gubernur dikepung sama 4.000 pasukan plus orang-orang Kufah yang ada pada saat itu semuanya. Ubaidullah bin Ziyad sedang berkumpul dengan tokoh-tokoh pada saat itu dari tokoh-tokoh Kufah. Di dalam. Anda jangan bayangkan ini tahun 98 ya. Dikepung, minta dibebaskan, atau tahun 84 ya, ini lain lagi. Bebaskan Hani bin Urwah, bebaskan Hani bin Urwah, itulah bahasa kitanya begitu. Bebaskan Hani bin Urwah. Ubaidullah bin Ziyad di dalam dengan tokoh-tokoh Kufah. Ubaidullah bin Ziyad dalam keadaan terdesak seperti itu. Nah ini memang Ubaidullah bin Ziyad ini termasuk orang yang mampu bernegosiasi. Tokoh-tokoh Kufah yang ada di dalam istana itu langsung diajak bicara. Sederhananya beginilah, bahasa sederhananya begini. Kalian ini adalah tokoh-tokoh. Pasti perkataan kalian didengar. Ya, pasti perkataan kalian didengar. Sekarang Muslim bin Aqil itu, ini bahasa Ubaidullah bin Ziyad, itu siapa? Apa kalian mau mengorbankan diri kalian untuk Muslim bin Aqil? Apa kalian mau menjadi korban diri kalian, anak kalian, keluarga kalian? Jadi korban. Kufah tumpah darah hanya untuk satu orang ini. Sekarang gini aja deh. Saya nggak akan memerangi siapapun. Yang penting Muslim bin Aqil tidak lagi bergerak di Kufah untuk mencari dukungan. Dan siapa yang mau mendukung saya kasih harta. Hadiah. Kalau kalian nggak mau juga, maka saya sekarang akan segera mengutus utusan ke Syam agar Syam mengirim pasukan besar ke Kufah untuk meluluh lantakkan negeri Kufah. Bukan hanya meluluh lantakkan negeri Kufah, bahkan setiap orang yang ikut mengepung ini, maka keluarganya pun akan dihabisi sampai ke anak dan istrinya, saudaranya, bapaknya, ayahnya, semuanya. Ubaidullah bin Ziyad nggak main-main memang ini. Ya nanti juga kita lihat bagaimana kiprahnya dia dalam menghadapi Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Tokoh-tokoh Kufah pada saat itu ya goyah. Gimana nih? Daripada anak kita mati dibantai,
Mendingan kita nerima hadiah aja ya. Ya udah, terima hadiah aja lah, katanya. Lihat bagaimana orang Kufah berubah langsung. Akhirnya keluarlah tokoh-tokoh Kufah ini. Wahai kaum, jangan kalian lakukan itu, wahai kaum. Tuh, lihat. Ya. Bahkan secara secara tidak langsung, akhirnya disebarkan tadi itu berita bahwa yang menentang akan dibunuh dan seterusnya. Sampai misalnya ada seorang pemuda ikut mengepung itu ya. Sampai ibunya datang. Nah, udah pulang aja, pulang. Istrinya datang. Suamiku, pulang aja, kasihan anak kamu nanti. Pulang mereka akhirnya. Sampai tidak tersisa orang yang bersama dengan Muslim bin Aqil. Tadinya 4.000, cuma tinggal 30 orang. Kabur satu-satu, Pak. Kabur satu-satu. Ada yang didatengin istrinya. Pulang aja, Mas. Kamu gak kasihan sama anak-anak? Pulang dia. Udah terima hadiah aja mendingan daripada dibantai, kan mendingan terima hadiah. Iya juga ya, pulang. Iya. Ada saudaranya datang, wahai kakakku, udah gak usah ikut, biarin aja, pulang aja. Kita tinggalin aja Muslim bin Aqil biar sendirian. Itu kan urusan dia, katanya. Bukan urusan kita. Nanti daripada kita dibantai, mendingan kita terima hadiah. Oh gitu ya? Iya, pulang. Tinggal 30 orang dari 4.000. Bahkan sampai ketika matahari terbenam, gak ada orang sama sekali kecuali hanya Muslim bin Aqil sendirian. Para demonstran pulang semuanya, meninggalkan Muslim bin Aqil. Allahu Akbar. Gak bisa dipegang orang Kufah ini. Jadi itu sudah terbukti zamannya Al-Hasan kan. Gak bisa dipegang orang Kufah ini. Bener-bener mereka itu ya pokoknya yang nguntungin ya itu yang diambil lah, gitu aja lah pokoknya. Daripada kita mati dibantai, anak istri dibantai, mendingan terima hadiah. Pulang nih. Pulang. Habis, gak tersisa satu orang. Akhirnya pergi. Muslim bin Aqil udah sendirian, gak ada pendukung yang pergi. Melewati jalan-jalan, lorong-lorong, gang-gang sempit untuk menghindar dari kejaran pasukan di lorong-lorong dan gang-gang Kufah. Tidak tahu harus pergi kemana. Sampai akhirnya ketuk satu pintu. Ada seorang wanita dari suku Kindah yang keluar. Lantas Muslim bin Aqil berkata, saya ingin minta air minum. Diperkenankan masuk. Tadinya merasa asing kan perempuan ini, siapa ini orang laki-laki ini? Man anta? Anda siapa? Ana Muslim ibnu Aqil. Saya adalah Muslim bin Aqil. Saya ditinggalkan oleh orang-orang Kufah. Mereka menghinakan saya jadi sendirian. Akhirnya, dan dia berkata bahwa Al-Husain akan datang. Al-Husain akan datang. Tetapi, saya memang sudah utus-utusan agar supaya Al-Husain datang ke sini. Tapi saya ditinggalkan sama orang-orang Kufah ketika mengepung istananya Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya kemudian wanita tersebut meminta Al-Husain masuk, silahkan masuk, di ruangan yang di sebelah rumahnya. Ruangan tersendiri. Lalu kemudian disediakan air, makanan. Udah. Anaknya perempuan ini mendengar. Wah, ada Muslim bin Aqil di rumah saya. Akhirnya anaknya ini pergi menuju Ubaidullah bin Ziyad. Ngasih tahu bahwa di rumahnya ada Muslim bin Aqil. Tidak lama kemudian ada 70 pasukan, 70 orang mengepung rumah yang di situ terdapat Muslim bin Aqil. Setelah dikepung, akhirnya ditangkap. Ya nyerah, nggak bisa ngelawan, sendirian, ditangkap, dibawa ke hadapannya Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad tanya, kenapa kamu berbuat begini? Apa yang mendorong kamu berbuat seperti ini? Kata Muslim bin Aqil, bai'atun fi a'naqina lil Husain bin Ali. Bai'at yang ada di leher kami kepada Al-Husain bin Ali. Lalu tanya, awalaysat fi unuqika bai'atun li Yazid? Bukankah Anda semestinya berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah selaku khalifah? Faqala lahu inni qatiluka. Kalau memang engkau tidak mau berbaiat kepada Yazid, ya engkau saya bunuh. Kata Ubaidullah bin Ziyad kepada Muslim bin Aqil, kamu saya bunuh. Kata Muslim bin Aqil, tidak apa-apa,
Tapi saya mau bikin wasiat dulu. Da'ni usi, biar saya bikin wasiat. Ya, silakan. Anda mau bikin wasiat apa? Akhirnya pada saat itu Muslim bin Aqil tengok-tengok ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanggil Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Muslim bin Aqil. Anda orang yang terdekat dengan saya. Ya, maka saya berikan wasiat, tolong sampaikan kepada Al-Husain. Jangan datang, suruh dia pulang. Tolong sampaikan wasiat ini kepada Al-Husain. Akhirnya kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus orang untuk menyampaikan kepada Al-Husain bahwa jangan datang ke Kufah, pulang saja, karena ternyata orang-orang Kufah tidak bisa dipercaya. Setelah sebelumnya Muslim bin Aqil ngutus supaya datang. Tapi ini karena tertangkap dan juga memang ternyata orang Kufah nggak bisa dipegang perkataannya, akhirnya minta supaya diberitahukan supaya Al-Husain pulang aja. Orang-orang Kufah setelah berkhianat, mereka telah menipu, dan kalimat ini dicatat oleh para ulama. Perkataannya Muslim bin Aqil yang disampaikan kepada Al-Husain. Al-Husain, irji' bi ahlik, kembali dengan seluruh keluargamu wahai Husain. La yaghurrannaka ahlul Kufah, jangan sampai ahlul Kufah menipumu lagi. Fa inna ahlal Kufati qad kadzabuka wa kadzabuni, mereka telah mendustai engkau dan mendustai aku. Walaysa likadzibin ra'yun, pendusta udah enggak usah dikasih peluang. Ikut kirim. Dan itu terjadi pada hari Arafahnya. Muslim bin Aqil pun dieksekusi, dihukum. Sedangkan Al-Husain sudah bergerak dari Mekkah pada tanggal 8 tadi hari Tarwiyah, sebelum dibunuhnya Muslim bin Aqil. Ya. Jadi Muslim bin Aqil kirim surat biar bergerak, lalu kemudian Muslim bin Aqil dieksekusi, utusan, jadi Husainnya sudah bergerak itu. Sudah menuju Kufah. Utusannya baru kemudian diutus lagi oleh tadi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyampaikan bahwa Al-Husain supaya balik lagi. Jangan ke Kufah. Maka akhirnya kemudian selesailah ini kejadian ini. Tinggal kejadian Al-Husain. Pergerakannya menuju ke Kufah. Yang nanti kemudian nama tempatnya, padang pasirnya yang dikenal dengan apa? Karbala. Karbun wabala. Karbun itu kesulitan, bala ya juga sama kesulitan. Ini tempatnya bala, tempatnya kesulitan, tempatnya bala. Yang nanti singkat cerita utusan itu bertemu dengan Al-Husain itu. Kasih tahu, saudara Anda sudah wafat dan pesannya Anda harus balik lagi. Dan Al-Husain sudah nggak menerusin, mau balik lagi dah. Tetapi anak-anaknya atau saudara-saudaranya Muslim bin Aqil nggak bisa. Anak-anaknya termasuk, kita ingin balas dendam atas kematian ayah kita. Anda jangan begitu dong, paman. Al-Husain dibilang itu. Anda jangan begitu dong, paman. Ayah kami sudah wafat. Anda juga harus ikut menuntut balas, kan Anda yang utus. Itu yang menyebabkan Al-Husain tidak jadi kembali, tapi terus melanjutkan perjalanannya. Dan tentu itu nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Jadi sebenarnya penyebab yang menyebabkan terbunuhnya Al-Husain, ia penyebab utamanya penduduk Irak, penduduk Kufah. Tapi mereka sendiri nanti yang pura-pura menyesal dengan pukul-pukul wajah mereka, dengan sobek bajunya, pakaiannya, bahkan melukai diri. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Waktu juga yang tidak mencukupi tentunya. Waktu zuhur semakin dekat sekarang ini ya. Semakin lebih awal. Tidak ada pertanyaan kan? Oh, ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Demokrasi ini kan bukan dari Islam, dengan kata lain adalah produk kafir. Di negara mayoritas muslim seperti Indonesia ini harusnya menolak demokrasi. Pertanyaannya adalah, kenyataannya kenapa kita khususnya umat Islam di Indonesia menerima demokrasi dan menerima hasil dari demokrasi tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ada dua hal yang mesti kita sama-sama fahami. Yang pertama, naam betul. Demokrasi bukan datang dari Islam, bukan datang dari kaum muslimin. Dia adalah hasil pemikiran manusia yang tentu itu tadi sebuah pemikiran itu tinggal bagaimana satu kaum itu mengerti betul dan memahami pemikiran itu seperti apa dan bagaimana, sehingga mereka bisa bersikap menerima atau apa? Menolak. Nah, kalau kemudian yang ditanyakan pertama, kenapa kok pada diterima? Sesuatu yang salah diinformasikan terus-menerus, dipraktekkan setiap tahun, jadi benar enggak? Hakikatnya tidak jadi benar, tapi jadi diamalkan enggak? Ngerti maksudnya? Lu enggak usah begitu ya. Sekarang, misalnya, merayakan ulang tahun kelahiran. Dikenal enggak dalam Islam? Tapi sekarang orang Islam mana yang nggak ulang tahunan? Lebih banyak yang ulang tahunan apa yang nggak ulang tahunan? Bahkan akhirnya kemudian ulang tahunnya pun dikasih embel-embel ulang tahun syar'i. Bukan lagi HBD yang diucapkan, bukan HBD lagi, tapi apa? Milad. Dan seterusnya. Apalagi itu kemudian dikaitkan dengan masalah syar'i kan, syariat kan. Tapi itu berjalan sekian lama. Dianut, bahkan sudah dicampur, sudah dimodifikasi. Ucapannya udah bukan lagi HBD, udah bukan happy birthday, bukan, tapi selamat milad, barakallahu fi umrik. Padahal barakallahu fi umrik itu ngucapinnya kapan aja toh ya. Akhirnya ke-Islam-Islaman. Dalam Anda bisa bayangkan ada adat orang kafir tapi ke-Islam-Islaman tuh Anda bisa bayangkan gimana bentuknya? Bagaimana bisa bersatu gitu adat kufar dengan syar'i, adat kafir yang syar'i, kan bingung banget. Ini adat kafir tapi syar'i. Coba gimana itu? Kafir tapi syar'i itu. Allah musta'an, bingung. Oh ini zina tapi syar'i gitu. Allah musta'an. Tetapi tadi kita katakan, ketika sudah dibiasakan terus-menerus, jadi dianggap boleh nggak? Jadi dianggap boleh nggak? Nah, jadi dianggap boleh. Seperti itu pula, berjalan sekian lama, jadi dianggap boleh. Malah ada sebagian yang bilang, demokrasi itu sesuai dengan Islam, syuro katanya. Dari mana ketemunya? Nah, untuk bisa, ini poin yang pentingnya, untuk bisa mengkanter hal yang seperti itu, yang setelah sekian lama, mudah, sulit? Sulit. Perlu ilmu kan? Ilmunya juga kudu mengurutkannya dari awal, betul enggak? Dia harus kenal Islam betul, dia harus paham apa itu demokrasi betul. Baru tuh nyambung kalau dinasehatin. Dikasih tahu. Ya nggak usah masalah yang besar-besar, masalah tadi itu aja lo ulang tahun aja berantem mak bapak. Anak. Mama, kolot katanya. Masa begitu aja nggak boleh? Islam kan nggak kaku mah. Tuh. Sampai ada tuh yang bertanya begitu. Itu baru masalah itu loh Pak. Masalah, apalagi masalah besar ini. Sebagian kaum muslimin akhirnya sudah menganggap bahwa demokrasi